Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Mary Rembulan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran bahasa Yunani untuk memenuhi mata kuliah saya dengan dosen pengampu Pendeta Muda Hizkia E. Mawili. Di sini saya ambil opsi ayat Alkitab dalam Yohanes 10 ayat 5. Tetapi seorang pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara asing tidak mereka kenal. Nah, sebagai latar belakang ditulis oleh Rasul Yohanes. Kalau bisa kita lihat di sini adalah Yohanes adalah murid yang paling dikasihi. Nah, Injil ini memiliki dengan gaya dan tujuan yang berbeda dibanding dengan 3 Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, Lukas. Nah, kepada siapa ditujukan? Kepada orang-orang percaya baik Yahudi maupun non-Yahudi untuk memperkuat iman mereka sebagai anak Allah. Nah, tujuan penulisan ini seperti yang ditulis dalam Yohanes 20 ayat 31, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Situasi dan kondisi penulisan saat itu adalah pada saat gereja mulai berkembang, tetapi banyak penganiayaan dan ajaran sesat muncul. Yohanes menegaskan keilahian Yesus. Nah, secara geografis, wilayah utama adalah Yudea dan sekitarnya. Peristiwa ini dalam pasal ini kemungkinan besar terjadi di Yerusalem. Nah, di sini kalau kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes juga, ini ada politik yang dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Orang Yahudi hidup di bawah penjajahan Romawi, namun masih memiliki kebebasan terbatas dan menjalankan agama mereka. Nah, agama dan kepercayaan dalam kitab Yohanes ini kalau kita bisa lihat adalah orang Yahudi memegang hukum Taurat. Nah, budaya Yahudi itu kental dengan simbolisme gembala domba sebagai relasi antara pemimpin dan umat komunitas. Nah, kita masuk dalam analisis leksikal. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 5 ini, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Di sini kita memakai kata, kita garis bawahi seorang asing. Seorang asing dalam bahasa aslinya adalah allotrio, dalam bahasa Inggrisnya itu strangers. Nah, kalau kita bisa lihat dalam leksikal, belong to another person berarti itu milik orang lain, ya. Strong leksikalnya itu bisa kita lihat dalam transliterasinya itu allotrios, bagian dari fidotik kata sifat ejaan. Nah, definisi dalam di sini milik orang lain, asing, aneh. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kata asing memiliki makna milik orang lain, bukan milik sendiri. Nah, kalau menurut saya, asing berarti menandakan sesuatu hal yang lain. Nah, kita mengajarkan bahwa kita ini harus berhati-hati dalam hal yang bukan milik kita sendiri dan harus mengetahui siapa pemilik kita. Nah, kita masuk dalam gramatikal. Nah, sebagai gramatikal itu dimulai dari 0, morfologinya F, I, A, 3, P, part of speak, menggunakan kata verb, gramatikal kategorisnya tenses, future, mood indikatif, voice aktif. Person 3 person, number plural. Nah, analisis hermeneutika statistik di 21 pasal 878 ayat dengan menggunakan kata 19.099 kata. Penulis Rasul Pak Yohanes dalam Yohanes 21 ayat 20 dan 24. Anak Zebedeus, Matius 10 ayat 2. Saudaranya bernama Yakobus dan ibunya bernama Salome. Matius 27 ayat 56 dan
Markus 15 ayat 40. Tema dalam Yohanes itu adalah Yesus putra Allah, Yesus adalah anak Allah. Waktu penulisan kitab Yohanes sekitar 80 sampai 55 Masehi. Tempat mungkin di Efesus. Kata kunci dalam Yohanes adalah kehidupan. Nah, Kristus dalam kita dia adalah anak Allah. Nah, dalam gramatikal adanya itu null, morfologi, adjektif, DMS, part of speak, adjektif, gramatikal kategoris, case datif kepada, menggunakan gendernya maskulin, numbernya singular. Nah, kalau kita bisa lihat di sini perintah aktif sekarang oleh orang kedua jamak. Kata asing kalau kita lihat dari segi gramatikal ini merupakan perintah aktif. Asing merupakan perintah yang diberikan Tuhan kepada kita agar melihat bahwa seorang asing harus kita berhati-hati. Maka dapat disimpulkan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ialah Tuhan, bukan orang asing yang hadir dalam hidup kita. Sebab seorang asing tidak mengenal Tuhan, seperti dalam Yohanes 10 ayat 11 di situ, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, di ayat ini menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi gembala kita. Nah, kalau kita masuk dalam konteks khusus, di situ ada analisis narasi, yaitu Yesus sedang mengajar dengan perumpamaan gembala yang diantara oleh domba-dombanya. Konteksnya adalah kontras antara gembala sejati yaitu Yesus dan pemimpin yang tidak layak seperti para pemimpin Yahudi. Nah, pasal sebelumnya Yohanes 9 yang dimana di situ menceritakan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Orang menolak percaya meskipun ada mujizat. Ini menjadi latar penting karena menunjukkan kebutaan rohani para pemimpin agama. Nah, kalau kita bisa lihat dulu juga pasal setelahnya itu ada Yohanes 10 ayat 6 sampai 21. Yesus menjelaskan bahwa adalah pintu bagi domba-domba dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba. Kepada siapa? Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin gereja. Nah, tempatnya pada waktu itu kalau bisa kita lihat di Yerusalem, kemungkinan saat perayaan. Nah, kita bisa lihat di dalam Yohanes 10 ayat 22 menyebut hari raya pentabisan bait Allah. Nah, kitab Yohanes 1 dari 4 Injil dalam perjanjian baru. Perjanjian baru Yohanes menulis setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, integritas. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Yesus yang pantas diikuti sebagai gembala sejati. Domba-domba yaitu umat percaya akan mengenal suaranya karena ada hubungan yang intim dan personal. Pemimpin atau pengajar palsu tidak akan diterima oleh domba-dombanya yang sejati. Ini juga berbicara tentang keamanan rohani. Mereka mengenal Yesus tidak akan tersesat dengan mudah. Nah, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai orang percaya, kita perlu mengenali suara Yesus melalui firman Tuhan dengan cara membaca Alkitab, berdoa, dan adanya persekutuan dengan Tuhan. Hati-hati terhadap ajaran palsu atau pemimpin yang menyesatkan. Kenali Yesus lebih dalam lagi agar kita tidak mudah disesatkan oleh suara asing. Hubungan kita dengan Tuhan harus seperti domba kepada gembala, penuh kepercayaan, keintiman, dan ketaatan. Demikian video saya, kiranya dapat memberkati kita semua agar kita mengerti bahwa Tuhan itu hanyalah satu-satunya dalam kehidupan kita. Haleluya.